Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa kakak pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kakak mulai, apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang? 3. Nah, di sini kakak akan melakukan pelayanan bimbingan klasikal dengan topik. Apakah ada yang tahu topiknya apa? Tidak. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal dengan topik inteligensi atau kecerdasan. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu inteligensi atau kecerdasan? Yang tahu bisa. Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, kakak jelaskan saja. Nah, inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, memahami sesuatu, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kecerdasan itu tidak hanya soal pelajaran saja. Nah, selain itu ada pun definisi dari inteligensi menurut ahli. Nah, yang pertama itu menurut David. Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi dan rendah. Yang pertama, orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi yaitu 1. Cepat memahami dan memecahkan masalah. Yang kedua, ada mampu berpikir logis, kritis, dan analitis. Dan yang ketiga, ada rasa ingin tahu tinggi dan haus ilmu. Yang berikutnya ada pun ciri-ciri dengan orang yang memiliki inteligensi rendah. Yang pertama itu sulit memahami konsep atau informasi baru. Yang kedua ada tidak bertindak untuk mengeksplorasi hal baru. Dan yang terakhir mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, dari definisi inteligensi tersebut, kakak memiliki 8 macam inteligensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar apa itu kecerdasan linguistik? Nah, kakak akan jelaskan. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata, bahasa, dan menulis secara baik. Contohnya suka membaca, suka menulis, dan suka bercerita. Lalu yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini merupakan kemampuan berpikir secara logis, menganalisis masalah, dan mengelola angka. Contohnya orang yang suka berhitung. Nah, di sini ada yang suka matematika? Siapa? Ini pria. Oke, bagus ya, suka matematika. Yang ketiga ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Misalnya suka menari, suka berolahraga, dan atau suka berkarya. Yang keempat ada kecerdasan musikal, yang dimana kemampuan memahami, menciptakan, dan mengekspresikan musik dan irama. Contohnya suka bernyanyi, suka bermain alat musik, atau bisa menciptakan lagu. Nah, di sini ada yang suka bernyanyi? Ada yang bisa bermain musik? Oke, bagus sekali ya. Lalu yang kelima ada kecerdasan interpersonal. Kemampuan kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dia mudah bergaul, bisa
bisa bekerja dalam tim, dan peka terhadap perasaan orang. Dan yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, yang dimana kemampuan dalam memahami dirinya sendiri termasuk pikiran, emosi, dan tujuan pribadi. Contohnya, dia memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalis, yang dimana kemampuan ini mengenali, mengamati, dan mencintai alam dan makhluk hidup. Contohnya dia suka berkebun, suka memelihara hewan, dan suka menjelajahi alam. Dan yang terakhir ada kecerdasan visual. Nah, kecerdasan visual ini merupakan kemampuan mengembangkan dan memahami bentuk. Misalnya seperti ruang dan gambar. Orang ini biasanya suka menggambar, melukis, mendesain, dan memahami peta. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baik jika tidak, apakah kakak bisa lanjut? Bisa. Baik jika bisa. Nah, sebelum itu kakak akan mau bertanya nih sama kalian. Ada yang tahu nggak apa sih tes IQ? Ada yang udah pernah tes IQ? Belum. Ini pria. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tes IQ itu adalah alat ukur psikologis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan kemampuan berpikir secara logis, memecahkan masalah, memahami informasi, dan belajar dari pengalaman. Nah, hasil dari tes IQ ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau skor dan menggambarkan potensi intelektual seseorang dibandingkan dengan rata-rata kelompok sebayanya. Nah, tes IQ ini seperti cermin yang membantu kita melihat cara berpikir dan kemampuan belajar kita. Lalu kakak mempunyai 3 faktor utama yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan dan pendidikan, dan yang terakhir ada faktor gizi dan kesehatan. Nah, dari definisi yang sudah kakak jelaskan tadi mengenai inteligensi, di sini kakak memiliki 3 indikator di dalamnya, yaitu yang pertama ada bertindak secara terarah, yang kedua berpikir secara rasional, dan yang ketiga menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, di sini kakak memiliki contoh video fakta penguatan fakta positif negatif mengenai kecerdasan atau inteligensi. Apakah kalian ingin menontonnya? Ingin. Mau? Mau. Oke, jika mau, kakak akan perlihatkan videonya. Apakah terlihat sampai belakang? Ya.
lebih dari kamu penelitian aja dari yang tadi kita tahu apa yang kita lakukan dan kita berani juga jaga betul kita dengan sekali terus pada ajaklah ya sudah banget asik daripada belajar sendirian tapi kalau kita bisa berubah karena yang penting senang aja dulu urusan lain aja. Nah, itu tadi video mengenai fakta positif dan negatif tentang inteligensi. Apakah kita bisa lanjut ke materi selanjutnya? Bisa. Oke, baik. Di sini kakak mempunyai contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi. Yang pertama itu, apakah terlihat sampai belakang? Terlihat. Yang pertama ada namanya Profesor Dr. Igete Darsane, MPD Cons. Nah, beliau merupakan dosen bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah dosen pengampu kakak. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Mika Suardi, MPD Cons. Nah, beliau juga merupakan dosen BK di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau ini memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak, kakak akan memberikan kalian lembar kuesioner untuk dijawab. Apakah kalian bersedia untuk menjawabnya? Bersedia. Baik, jika bersedia, kakak akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Tapi usahakan ada 5 orang yang Sudah semua mendapatkan lembar kuesioner? Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan tata cara penulisannya? Baik, jika tidak, silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baik, jika sudah semua mengumpulkan lembar kuesionernya, apakah kita bisa mengakhiri layanan bimbingan klasik
klasikal pada pagi hari ini? Bisa. Baik, jika bisa, sebelum itu kakak ingin kalian untuk satu orang untuk menyimpulkan apa sih yang sudah dapat kita pelajari dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Atau kakak tunjuk? Ayo, Alika. Silakan disimpulkan apa yang sudah didapat dari layanan bimbingan klasikal ini dengan materi inteligensi. Siapa yang mau? Ayo. Gak apa-apa kalau salah. Kita sama-sama belajar. Coba aja. Gak apa-apa, coba aja. Gak ada yang mau? Oke, untuk mempersingkat waktu, kakak simpulkan saja ya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar mengenai kecerdasan atau inteligensi. Nah, kita sudah belajar bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu jenis saja. Nah, setiap orang itu tidak hanya memiliki satu kelebihan atau satu kekurangan saja. Nah, setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian bisa mulai berpikir secara logis, kalian bisa mengenali minat kalian itu sebenarnya ada di kecerdasan yang mana, entah itu logika matematika, entah itu ada musikal, atau yang lainnya. Nah, yang paling penting itu bukan tentang siapa yang paling pintar, nah, tapi siapa yang paling bisa mengenali potensinya dan terus mengembangkannya. Nah, jadi kalian bisa kenali kecerdasan kalian itu apa dan kalian bisa menggunakannya dalam belajar dan kehidupan sehari-hari dan jadikan itu sebuah bekal untuk kalian sukses di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Kakak memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kakak sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kakak tutup dengan para santi. Om santi 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 om. Oh, santi, 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 oh. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum itu kakak ingin satu orang dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut pada tahap bimbingan kelompok pada hari ini, kakak ingin kalian untuk perkenalkan nama terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kanan kakak. Perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya Tasya. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Sri. Perkenalkan nama saya Hedi. Perkenalkan nama saya Ina. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya di sini kakak akan mendiskusikan bahwa waktu kita untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah 7 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, jika kalian sudah setuju, lalu di sini kakak juga akan menjelaskan bahwa dalam layanan bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas dalam konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua cerita
dan permasalahan yang nanti akan kita bahas itu bersifat rahasia dan hanya kita saja yang tahu dan kalian tidak boleh menceritakan di luar dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu ada asas keterbukaan yang dimana kalian dengan terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang kalian hadapi, dan yang terakhir ada asas kesukarelaan yang dimana kalian duduk di sini melakukan layanan bimbingan kelompok dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Nah, baik, jika kalian sudah paham, di sini tujuan kakak untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok yaitu untuk mengenal lebih dalam tentang kecerdasan atau inteligensi. Nah, kita semua pasti punya yang namanya kelebihan dan kekurangan yang seringkali belum kita sadari. Nah, di sini kita akan tidak akan menilai siapa yang lebih hebat atau yang merasa kurang. Nah, di sini kita akan bersama-sama memahami keunikan dari diri kita masing-masing. Nah, sebelum itu kakak akan bertanya dulu kepada kalian. Nah, apakah kalian pernah nggak merasa bahwa kalian tidak pintar hanya karena nilai pelajaran kalian tidak terlalu tinggi? Pernah. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian merasa nilai kalian tidak tinggi dari yang teman-teman yang lain? Berpikir hati. Kecewa. Sedih. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada kalian. Tadi kan kakak sudah jelaskan apa sih itu inteligensi. Dan ada 8 jenis inteligensi yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, dari kalian, salah satu dari kalian ada nggak sih yang bisa sebutkan apa saja jenis-jenis kecerdasan yang ada? Kan tadi kakak sudah jelaskan ada kecerdasan linguistik, lagi ada 8. Kecerdasan linguistik, kecerdasan matematika, visual, kinestetik, musikal. Nah, itu tadi ya 8 kecerdasan yang kalian miliki tapi belum kalian sadari. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali mengenai apa sih itu inteligensi. Nah, inteligensi itu adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, memahami sesuatu, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di sini kakak akan meminta kalian untuk menulis atau memikirkan kecerdasan apa sih yang paling menonjol dalam diri kalian. Dari ke-8 kecerdasan yang sudah kakak jelaskan tadi. Sudah? Bisa dimulai dari sebelah sini. Matematika. Berarti kalian semua di sini suka matematika. Nilai kalian bagus di matematika. Ya. Oke, nah sekarang kakak ingin bertanya pada kalian, bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian mengetahui bahwa kalian punya kecerdasan yang unik seperti yang sudah kalian tadi jelaskan? Senang. Sama. Oke, lanjut. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkan kecerdasan yang kalian miliki? Mempelajari terus.
belajar dengan giat. Belajar. Oke, nah baik. Di sini kakak sudah tahu bahwa kalian di sini memiliki kecerdasan tentang logika matematika. Nah di sini mungkin itu saja pada tahap bimbingan kelompok. Nanti kakak akan lanjutkan pada tahap konseling kelompok. Nah sebelum itu, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Nah baik, jika tidak, apakah kita bisa mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini? Bisa. Nah sebelum kita mengakhiri, kakak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan atau hal apa sih yang sudah kalian dapatkan dari layanan bimbingan kelompok ini? Satu orang saja. Kamu. Kecerdasan itu bukan hanya dilihat dari nilai yang terdapat di sekolah. Oke, bagus sekali ya. Nah, pada layanan bimbingan kelompok ini kita sudah belajar bahwa kecerdasan itu bukan hanya soal pembelajaran saja, tapi kalian juga punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, yang dengan mengenali tipe kecerdasan kita bisa lebih percaya diri, lebih semangat dalam belajar dan tahu cara terbaik untuk berkembang. Nah mungkin cukup itu saja layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Lagi sebentar kakak akan lanjutkan pada tahap konseling kelompok. Untuk yang namanya kakak sebutkan, silakan diam di sini. Untuk namanya yang tidak kakak sebutkan, silakan pindah tempat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, jika bisa, kakak akhiri sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik karena kalian sudah bersedia untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini. Namun sebelum itu, silakan salah satu dari kalian pimpin doa terlebih dahulu. Mari sebelum belajar, alangkah sebaiknya kita melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dihidup. Oke, baik, terima kasih. Nah, karena tadi sudah perkenalan, jadi kakak rasa tidak perlu perkenalan lagi. Nah, untuk waktu juga masih sama. Pada konseling kelompok ini, waktu kita 7 menit. Lalu asas dalam bimbingan konseling juga masih sama, terdapat asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, adapun aturan dalam melakukan konseling kelompok ini yaitu konseling kelompok ini bersifat rahasia. Satu dengan yang lain bisa menghargai pendapat yang lain dan tidak saling menghakimi. Nah, adapun tujuan kakak melaksanakan konseling kelompok pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenali kecerdasan yang lebih dalam dari diri kalian masing-masing dan bagaimana mengatur kebiasaan kita agar bisa berkembang secara positif. Nah, sekarang kakak ingin coba kalian pikirkan sejenak, apakah kalian pernah merasa kesulitan belajar tentang satu mata pelajaran, tapi di sisi lain kalian sangat mudah dan cepat memahami pembelajaran atau non-akademik di luar. Misalnya kalian ada yang suka ekstra menari, ada yang suka buat video, ada yang suka bermain musik. Nah, tapi dalam segi mata pelajaran itu kalian merasa kurang. Ada yang pernah merasa seperti itu? Benar. Oke. Nah, itu namanya karena setiap orang itu punya kekuatan dan kecerdasannya masing-masing. Nah, masalahnya kita terlalu fokus pada kelemahan, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenali kekuatan itu dan mencoba mulai mengatur kebiasaan baru agar kecerdasan kalian bisa berkembang dengan positif atau baik. Apakah bisa?
Bisa. Nah, di sini kakak akan jelaskan lagi apa itu inteligensi. Nah, inteligensi itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, dan menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalian harus ingat, kecerdasan itu tidak hanya soal nilai matematika atau hafalan saja. Kecerdasan itu bisa muncul dari hal mana saja, misalnya non akademik. Nah, yang kedua itu di sini kakak mempunyai teknik behavioral. Nah, hari ini kita akan menggunakan pendekatan behavioral, yang artinya kita akan fokus pada perilaku nyata, apa yang akan kita lakukan sehari-hari, dan bagaimana kecerdasan itu bisa tumbuh selama kalian mau melatihnya melalui kegiatan yang positif. Nah, selain itu, supaya kalian bisa melatih kecerdasan itu secara mandiri, kita akan belajar teknik yang namanya teknik self-management. Ada yang tahu apa itu self-management? Nah, baik, jika tidak, self-management itu adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mulai dari membuat rencana, membantu kemajuan, sampai memberi penghargaan pada diri sendiri. Nah, jika berhasil, jadi kalian akan mengatur langkah dan kebiasaan untuk mengembangkan kecerdasan diri dalam diri kalian sendiri. Nah, lalu silakan kalian pilih satu jenis kecerdasan saja yang paling menonjol, yang memang ada dalam diri kalian, bukan ngikutin teman. Paham? Yang memang kalian rasa, oh itulah yang ada dalam diri saya. Misalnya saya suka menulis, berarti kecerdasan saya apa? Kecerdasan saya linguistik. Misalnya saya suka bernyanyi, kecerdasan musikal. Apakah kalian paham? Oke, silakan kalian pikirkan. Lagi sebentar kakak akan tanya kalian. Sudah? Kalau kamu apa? Yang paling menonjol dalam diri kakak? Suka menulis. Kecerdasan musikal. Suka bernyanyi. Membaca. Musikal. Nah, dari situ kita kan sudah tahu bahwa saya sudah mempunyai kecerdasan. Sebelumnya saya nggak tahu apa sih kecerdasan dalam diri saya. Nah, setelah kita melakukan layanan konseling kelompok ini, kita jadi tahu bahwa ini loh kecerdasan yang ada dalam diri kita. Nah, sebelum kakak lanjut, dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, adakah yang ingin menyimpulkan atau hal apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pemberian konseling kelompok ini? Satu orang saja. Hal apa yang sudah kamu dapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini? Kita bisa menyimpulkan kalau kita mempunyai kekuatan dan kecerdasan masing-masing. Oke, bagus sekali ya. Nah, hari ini kalian sudah mulai mengenali kelebihan kalian sendiri. Nah, sekarang tugas kalian adalah terus melatih diri dan mengelola kebiasaan agar kecerdasan itu semakin berkembang. Nah, ingat, kecerdasan itu bisa dilatih. Kalian bisa jadi versi terbaik bagi diri kalian sendiri, asal kalian mau berusaha dan terus mau. Mengerti? Oke, baik. Jika mengerti, mungkin itu saja layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan layanan konseling kelompok. Kakak ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Tasya karena sudah bersedia dan berkenan untuk melakukan konseling individu dengan kakak. Nah, tadi kan Tasya sudah tahu nama kakak Desi. Jadi dalam
konseling individu ini kakak akan ngobrol santai dengan kamu, jadi relax saja, tenang saja, jangan tegang. Nah, masih sama seperti tadi, adapun waktu konseling individu ini adalah waktunya cuma 6 menit, jadi kita akan menggunakan waktunya semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Nah, asas dalam konseling ini masih sama, ada asas kerahasiaan, jadi di mana semua cerita yang Tasya ceritakan kepada kakak itu bersifat rahasia, kakak tidak akan menceritakannya kepada yang lain. Lalu ada asas keterbukaan, di mana Tasya bercerita dengan terbuka dan tanpa ada yang menutupi. Dan asas kesukarelaan, Tasya duduk di sini dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Maka Tasya paham? Kita bisa lanjut? Bisa. Oke, baik. Sebelum itu kakak mau ini sama Tasya, pelajaran apa sih yang paling Tasya sukai dan Tasya merasa pelajaran itu sangat mudah kamu belajar? Menulis cerita, puisi, atau puisi. Nah, berarti kamu ini suka menulis. Nah, kecerdasan kamu ini berarti berada di kecerdasan linguistik. Nah, biasanya kamu melatih kemampuan ini di mana dan kapan? Biasanya kamu di sekolah atau di rumah? Di rumah. Dengan cara saya terus berlatih supaya mencapai dengan saya inginkan. Jadi di saat waktu apa saja nih biasanya kamu menulis? Biasanya kan ada saat sedih, senang, atau apa? Di saat Senang. Nah, jadi apa yang membuat kamu sudah merasa belum bahwa kecerdasan kamu ini sudah maksimal atau sudah? Jadi kamu sudah merasa maksimal dalam kecerdasan ini? Sudah. Nah, di sini kakak punya teknik self management, yang artinya kamu dapat belajar dan mengatur diri kamu untuk lebih berlatih lagi, untuk merencanakan lagi dan membantu apa yang akan kamu lakukan dan menilai hasilnya serta memberikan kamu semangat pada diri kamu sendiri. Nah, di sini karena kamu sudah mengatakan bahwa kamu itu sudah matang dengan kecerdasan yang sudah kamu miliki, jadi di sini kakak ingin memberikan kamu sebuah tindak lanjut. Nah, di mana mulai hari ini kamu punya rencana yang bisa kamu jalankan sendiri. Nah, kalau kamu konsisten, kemampuan kamu pasti akan berkembang dengan sangat baik dan bagus. Nah, untuk mendukung hal itu, kamu harus konsisten dan semangat dalam melatihnya. Kamu siap? Siap. Oke, baik, jika kamu sudah siap untuk konseling individu minggu depan, kakak harap kamu sudah benar-benar siap dan matang, dan kakak harap kamu juga bisa mengikuti lomba untuk terus mengasah kemampuan kamu dalam menulis puisi. Apakah kamu bersedia? Iya. Nah, oke. Sebelum itu, apakah dari kamu ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, baik, jika tidak ada yang ingin kamu tanyakan, hal apa sih yang bisa kamu dapatkan dari melakukannya konseling individu hari ini? Saya bisa mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara saya untuk lebih lagi melatih diri saya. Ya, bagus sekali ya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda.
Nah, itu bisa dikembangkan lewat kebiasaan positif. Nah, dengan pendekatan perilaku dan teknik self management ini, kamu bisa melatih kecerdasan kamu secara teratur agar nantinya mendapatkan hal yang bagus. Nah, kuncinya ada pada usaha dan konsistensi kamu sendiri. Kamu akan terus berlatih untuk dirimu karena kecerdasan itu tumbuh saat kamu mau belajar dan berpikir. Nah, sebelum kakak akhiri konseling video ini, kakak ingin menyampaikan bahwa kamu sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi, namun itu perlu dilatih lebih keras lagi agar kamu bisa mencapainya. Oke. Nah, mungkin itu saja konseling individu hari ini. Nanti jika kamu masih punya pertanyaan atau masih ragu dengan kecerdasan yang kamu miliki, kamu bisa hubungi kakak untuk melakukan konseling. Untuk itu kita akhiri konseling individu pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih karena kamu sudah mau melakukan konseling individu ini. Kita harap kamu bisa lebih maju dari sekarang. Terima kasih.